Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lukita Siswadi dari Prodi Akuntansi 2019 dengan nomor NPM 121/2019-074. Di sini saya akan membahas tentang program audit dari PT Summarecon Agung periode 31 Desember 2020. Gambaran kantor akuntan publik. EY merupakan hasil dari serangkaian merger antara organisasi-organisasi pendahulunya. Kemitraan awal yang tertua berdiri pada tahun 1849 di Inggris sebagai Harding dan Pooling. Pada tahun tersebut, Frederick Winney bergabung. Ia menjadi rekan pada tahun 1859 dan dengan anaknya dalam bisnis ini. Firma ini berganti nama menjadi Winney Smith dan Winney pada tahun 1894. Di Indonesia, ia berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (PSS). Sejarah perusahaannya, PT Summarecon Agung Tbk adalah salah satu perusahaan yang bergerak di pengembangan kawasan dan pemasaran properti yang terletak di utara Jakarta, tepatnya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berdiri pada tahun 1975, tepatnya 26/11/1975, yang didirikan oleh Bapak Sucipto Nagaria. Struktur organisasi gabungan PT Summarecon Agung Tbk. Di sini ada Audit Komite, Board of Commissioners, dan Board of Directors. Nah, di sini di bawahnya ada Internal Audit, Corporate Secretary, dan Business Development. Nah, di sini Corporate Secretary-nya itu ada Investor Relations. Nah, ada Corporate Service, Corporate Communication, Finance and Accounting, dan yang terakhir Technical and Projects. Untuk Corporate Service dia ada Legal, Security, Procurement, Organization Development. Sedangkan Finance and Accounting ada Finance, Accounting, Taxation, Information Technology. Sedangkan kalau Technical and Projects ada Planning, Design and Development, Licensing and Permits, Land Administration, and Quantity Surveyor. Yang terakhir ada Special Projects and Corporate Engineering. Nah, dibagi di sini ada Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Serpong, Summarecon Bekasi, dan Summarecon Bandung. Struktur organisasi gabungannya itu dilanjutin lagi. Di sini ada juga Summarecon Emerald Kerawang, Sentra Kelapa Gading, Sentra Gading Serpong, Sentra Summarecon Bekasi, Samasta Jimbaran Bali. Nah, di ini tuh termasuknya ke dalam retail property management. Kalau yang tadi property development itu kayak mall, sedangkan kalau retail property management dia ada Sentra Summarecon, Kelapa Gading, Serpong. Ini tuh tentang leasing, operation, marketing, engineering, human resource, finance and accounting. Yang terakhir ada leisure and hospitality. Ada klub Kelapa Gading The Springs Club, Haris and Pop Hotel Kelapa Gading, Haris Hotel Bekasi, dan Santa Carolus Summarecon Serpong. Di sini struktur organisasinya, yang pertama ada Ir Sucipto Nagaria, dia dari presidennya, komisionernya. Yang kedua Hartodojo Nagaria, dia komisionernya. Yang ketiga ada Insinyur G. Lilis Yamin, dia independent commissioner. Dan yang keempat Dr. Edi Darnadi, dia independent commissioner. Dan yang terakhir Lexi Aritumiwa, dia independent commissioner juga. Yang pertama Adrianto PAD, dia presiden direktur. Yang kedua Liliawati Raharjo, direktur. Lydia Tijo, direktur. Nanik Wijaja, direktur. Sugianto Nagaria, direktur. Sarif Benjamin, direktur. Jason Lim, independent director. Dan Herman Nagaria, direktur. Tinjauan pusakanya, definisi auditing. Auditing menurut Alfian A. Arens merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan bukti audit, menurut Alfian Arens, bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk bukti audit dapat berupa data elektronik dan data lain tentang transaksi, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien. Jenis-jenis bukti auditnya ada pemeriksaan fisik atau physical examination, konfirmasi or confirmation, inspeksi or inspection, prosedur analisis atau analytical prosedur,
ada wawancara dengan klien, inquiries of the client, recalculation, pelaksanaan ulang, reperformance, observation. Sedangkan prosedur audit itu menurut Alvin adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Penguji pengendaliannya menurut Alvin merupakan kegiatan pengujian dengan tujuan untuk mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi untuk mendukung penilaian auditor. Selain itu, pengujian pengendalian juga digunakan untuk menentukan apakah pengendalian tersebut efektif dan biasanya meliputi pengujian atas sampel transaksi. Lalu ada prosedur audit pengujian substantif atas transaksi. Di sini menurut Alvin Arends merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Pengujian substantif atas transaksi, substantive test of transaction menurut Alvin Arends, digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi bagi setiap kelas transaksi. Prosedur analisis menurut Alvin Arends adalah evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Sedangkan pengujian substantif atas rincian saldo menurut Alvin Arends berfokus pada saldo akhir buku besar, baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Pengujian ini dapat membantu auditor untuk menetapkan kebenaran moneter dari akun-akun yang berhubungan sehingga dianggap sebagai pengujian substantif. Di sini ada program auditnya. Yang umum itu program audit itu untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan dan penerimaan kas. Dari umum, mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, menggunakan software audit untuk mem-foot dan meng-cross-foot jurnal penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar umum, mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum, dan yang terakhir memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Sedangkan pengiriman barang, memeriksa urutan dokumen pengiriman, menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan ada memeriksa urusan faktur penjualan, menelusuri faktur penjualan terpilih dari jurnal penjualan ke file induk piutang usaha dan menguji jumlah, tanggal, serta nomor faktur. Salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat, dokumen pengiriman, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Dan yang terakhir menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Untuk pemrosesan penerimaan kas dan pencatatan jumlah dalam catatan, memperoleh prelisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal oleh penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal. Memeriksa prelisting untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Mempersiapkan bukti penerimaan kas, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal dari penerimaan kas ke laporan bank. Yang terakhir menelusuri ayat jurnal penerimaan kas tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Yang terakhir menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Nah, di sini ada programnya. Programnya itu mereview jurnal akuisisi buku jumlah besar atau tidak biasa, memeriksa dokumen permintaan pembelian dan pemesanan pembelian dalam paket voucher untuk eksistensi, memeriksa urutan pesanan pembelian, menelusuri dari file laporan penerimaan ke jurnal akuisisi, membandingkan jurnal akuisisi dengan faktur vendor dan laporan penerimaan, memeriksa prosedur manual dan bagan akun, membandingkan klasifikasi dengan bagan akun dengan merujuk faktur vendor, memeriksa indikasi verifikasi internal, menelusuri akuisisi persediaan ke file untuk induk persediaan, menguji ketepatan clerical dengan memfooting jurnal dan menelusuri posting ke buku besar umum serta file induk persediaan, melakukan pengecekan fisik, memeriksa file induk persediaan barang jadi, memeriksa dokumen pengirim. Kesimpulannya dari yang saya bahas ini adalah dari bab sebelumnya kan dapat disimpulkan bahwa PT Summarecon itu merupakan proses audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor dari kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja, anggota dari Ernst & Young, izin terdaftar.
meliputi jasa audit perseroan dan beberapa anak perusahaan, termasuk dalam menilai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk merancang prosedur audit yang sesuai. Terima kasih. Sekian dari saya, Sabrina Lukita Siswadi, dengan nomor NPM 121/2019-074. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.